Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita di ilmu An-Nahwu. Eh, Insya Allah teman-teman semua, inilah judul kita malam hari ini. Ya, karena dokumentasi dulu. Eh, Dokumentasi. Eh, ada yang ingat teman-teman? Aduh, screenshot di layar apa ya? Anak lupa, anak qadarullah. Ada bisa bantu teman-teman? Eh, Apa ini? Bentar, bentar. Kamar ini. Kenapa ya? Di ini ada tulisan ini nggak di antum ya? Iya Ustadz, tulisannya nutupi. Iya. Ah, ya. Apa ya ini ya pencet ya tadi ya. Taib. Masya Allah. Nah, gini aja teman-teman ya. Ana nggak tahu ini kenapa apa yang ana pencet. Bentar, bentar. Hmm.
Oke, oke, ntar. Ya, Dan pula di media sosial. Seorang wanita berdepan detik cemas. screen. Apa ya? Ada ini lagi. Udah ada hilang. Oke, kita buat ini dulu. Oke. Indomie udah. Oh, belum. Balik ke dulu. Masih ada nih tanda merahnya. Alhamdulillah. Baik, Bismillah. Rekan-rekan semua, inilah judul kita pada malam hari ini berkaitan dengan ilat isim ghairu munsharif. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang isim ghairu munsharif ya. Nah, ilat isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif lah kita bahas dulu ya. Isim ghairu munsharif itu maksudnya adalah isim yang tidak boleh menerima tanwin ya. Sesuai dengan namanya munsharif. Munsharif itu artinya adalah dia menerima tanwin. Terus ditambah dengan ghairu munsharif, artinya adalah tidak bisa menerima tanwin. Nah, ketika dia tidak bisa menerima tanwin, artinya adalah dia menyelisih asalnya atau karena dia menyerupai fiil. Nah, di sini dibahas tuh apa saja ilatnya. Ilat ini maksudnya adalah dia keluar dari asalnya atau menyelisihi asalnya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman ya, ilat isim gue munsharif itu ada dua. Ada yang memiliki satu ilat, ada yang memiliki dua ilat.
tapi kayaknya kecil banget ya tulisannya ya. Oke, kita perbesar ya teman-teman ya. Karena pakai kacamata juga kelihatan kecil nih, apalagi yang nggak pakai kacamata. Ah, ya pegel nanti lihat tuh melihatnya. Nah, nah perbesar lah. Kita mulai dari sini. Yang memiliki satu ilat. Nah, isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat itu adalah sighatu muntaha al-jumu'. Ya, maksudnya gini teman-teman. Saking besarnya, saking besar, saking besarnya ilatnya ini, dia menggantikan eh ya, saking besarnya dia menempati satu ilat, ya, menggantikan satu ilat. Nah, apa saja satu ilat itu? Yang pertama adalah sighatu muntahal jumu'. Maksudnya adalah bentuk terakhir jamak. Nah, jadi yang memiliki satu ilat itu pertama adalah sighat muntahal jumu', bentuk terakhir jamak, ya. Sighat muntahal jumu', bentuk terakhir jamak. Artinya adalah setelah ini tidak ada jamak lagi. Setelah jamak ini tidak ada jamak lagi. Itu maksudnya. Nah, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Maksudnya sigha muntahal jumu' itu yang seperti apa? Nah, setelah alif taksir ya. Setelah ada alif maksurah. Setelah ada alif maksurah. Baik yang dua huruf seperti masa jidu ya. Nah, kita lihat di situ. Setelah alif maksurah atau setelah alif taksir itu ada dua huruf, jim dan dal. Kemudian yang kedua, tiga huruf yang di tengahnya ada huruf sukun, ya. Kita lihat nih, contohnya adalah maso bihu. Setelah alif taksir, ya. Kenapa dinamakan dengan alif taksir, Ustadz? Karena masobihu ini jamak taksir. Naam. Setelah alif taksir ini ada tiga huruf. Satu, dua, tiga. Ba, ya, ha. Huruf tengahnya adalah ya, sukun. Anak ulangi. Ilat yang pertama, ya, yang memiliki satu ilat, ya. Saking besarnya ilat, ya. Saking besarnya ilat, saking besarnya ilat dia menggantikan atau menempati ilat ini, ya. Yang pertama adalah sigot muntahal jumu', ya, bentuk terakhir jamak. Nah, apa saja bentuk terakhir jamak itu? Dia terletak setelah alif taksir. Ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf. Ada yang dua huruf setelah alif taksir, seperti masa jidu. Nah, masa jidu. Nah, kalau kita dapati ini, maka dia tidak boleh bertanwin, teman-teman. Dia nggak boleh bertanwin. Masa jidu. Masa jidu. Nah, kemudian yang kedua, ya, dia
Sigha muntahal jumu' setelah alif taksir ada tiga huruf ba, ya, ha. Di tengahnya huruf keduanya sukun. Nah, jadi nggak boleh kita katakan misalkan itu masajidan. Nggak boleh ya. Itu masa masa jida ya. Kenapa? Karena isim ghairul munsharif itu dinasab dengan fathah. Marortu bimasa jida. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nah kemudian eh ilat isim ghairul munsharif yang mendapatkan atau memiliki satu ilat yaitu alif taknis, alif yang dikhususkan untuk perempuan atau dianggap seperti perempuan, dan ini terbagi menjadi dua. Ada yang maksurah, alif taknis al maksurah. Maksurah itu maksudnya adalah dia menjulur ke bawah ya teman-teman ya, dia menjulur ke bawah. Contohnya seperti fa'la. Alif ta'nis al-maksurah itu dia memiliki wazan tersendiri ya teman-teman. Yang pertama adalah fa'la. Contohnya adalah da'wah. Nah, alif ta'nis maksurah yang mana nih? Nah, ini nih. Dia itu memang sekilas seperti ya, tapi dia bukan ya. Ya, tapi dia alif ta'nis al-maksurah. Kemudian yang kedua, dia ala wazan fu'la. Fu'la. Contohnya apa? Uzma. Uzma. Nah, ini dia juga mamnu minas sorof ya. Dia tidak boleh bertanwin. Kemudian wazan yang ketiga ala wazan fi'la. Fi'la. Contohnya adalah zikra. Zikra. Nah, zikra artinya nasihat atau wejangan ya. Kalau uzma artinya adalah agung, besar ya. Dakwah ya, jamaknya adalah da'awa ya, ajakan ya, seperti itu. Nah, kemudian ya alifut ta'nis jenis yang kedua adalah alifut ta'nis al-mamdudah. Alifut ta'nis al-mamdudah ini dia definisinya gampang kita kenali teman-teman. Apa itu? Dia diakhiri dengan hamzah, sebelumnya ada alif ya. Ana ulangi, alifut ta'nis al-mamdudah itu dia diakhiri dengan hamzah, sebelumnya alif ya. Nah, dia memiliki dua wazan teman-teman. Ya, memiliki dua wazan. Pertama adalah ala wazan fa'la. Contohnya adalah hamro. Nah, kemudian wazan yang kedua adalah fu'ala. Fu'ala. Dia memang sekilas mirip ya teman-teman. Cuman ain fiilnya atau ain kalimahnya yang pertama sukun. Kalau ain kalimah yang kedua berharokat fathah. Fa'la hamro. Ya, ini merah artinya. Tapi untuk muannas ya. Untuk muannas. Kalau untuk muzakkar ahmar. Ahmar ala wazan af'al. Ya, tapi kalau untuk muannas dia ala wazan fa'la ya. Hamro, merah ya. Kemudian yang kedua ala wazan fu'ala. Fu'ala. Contohnya apa? Contohnya adalah fuqara. Ya, fuqara dia jamak dari faqirun. Iya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman ya, mana yang lebih besar illatnya? Ya, memiliki satu illat atau dua illat? Maka jawabannya adalah dia memiliki satu illat. Satu illat itu lebih besar illatnya, ya. Karena saking besarnya dia menempati dua 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 illat.
ya, menempati dua 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 illat ini, sigotu mutahal jumu dan alifut ta'nis. Naam. Nah, kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita masuk ke yang memiliki dua illat, ya. Memiliki dua 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 illat. Nah, kebesaran ya. Nah, nah, yang memiliki dua illat, ya. Yang pertama adalah wasfiyah. Wasfiyah ini sifat teman-teman ya. Sifat. Yang pertama, dia bisa berupa wazan fi'il. Wazan fi'il. Seperti afdolu. Afdolu. Kemudian, wazan fi'il afdolu. Afdolu ini dia menyerupai fi'il ya teman-teman. Ala wazan af'alu. Afdolu. Maka tidak boleh kita katakan misalkan apa namanya ketika dia di di jer misalkan ya, maka dia harus dinasab dengan fathah, ya, dinasab dengan fathah. Kenapa? Isim gharu munsharif, karena dia isim yang tidak boleh bertanwin, menyerupai fiil. Afdalu itu sama seperti fiil ala wazn af'alu. Ketika kita mengatakan afdalu itu menyerupai fiil apa? Misalkan asma'u, sama, wazannya sama, ya. Kemudian yang kedua, ziyadah alif wan nun. Dia wasfiyah dan juga ziyadah alif wan nun. Nah, oh iya, Anda lupa menyampaikan. Teman-teman, kalau yang memiliki dua ilat ini, dia harus harus apa namanya? Harus memiliki dua ilat. Artinya adalah wasfiyah wazan fi'il. Wasfiyah ziyadah alif wan nun. Wasfiyah udul. Ya. Jadi nggak mungkin satu. Kalau hanya memiliki satu ilat pada bab ini, maka dia tidak bisa mamnu minas sorofnya. Dia harus menerima tanwin sebagaimana asalnya. Ya. Anak ulangi, yang memiliki dua ilat itu artinya adalah nanti wasfiyah wazan fi'il. Wasfiyah ziyadah alif wan nun. Wasfiyah udul. Itu maksudnya yang memiliki dua ilat. Kalau hanya satu aja nggak bisa, ya. Dia harus memiliki dua dua ilat. Begitu juga dengan alamiyah nanti. Alamiyah wazan fi'il. Alamiyah ziyadah alif wan nun. Alamiyah udul. Naam. Mm-mm. Kemudian yang apa namanya wasfiyah waziyadah alif wan nun. Dia wasfiyah sifat dan juga ada penambahan alif dan nun. Apa contohnya? Kaslanu. Kaslanu. Nah, artinya adalah pemalas. Ini juga mamnu minas shorab, teman-teman. Nggak boleh bertanwin. Nggak boleh kita katakan kaslanun, kaslanan, kaslanin. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dia mamnu minas shorab. Kalau ditanya ilatnya apa? Jawabannya adalah wasfiyah wa ziyadah alif wa nun. Nah, kalau misalkan abdolu, kalau ada yang nanya misalkan ilatnya apa? Ilatnya adalah wasfiyah sifat wa wazan fi'il, karena dia menyerupai wazan fi'il, ya. Jadi kita harus tahu ya teman-teman ilatnya. Kalau bab isim ghairu munsharif atau mamnu minas saraf, ya. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, ya, wasfiyah wa
wa adl. Nah, kalau ana biasanya nyebutnya adl. Nah, wasfiyah wa adl. Nah, apa itu adl? Pindahan dari satu isim ke isim lain dengan tanpa merubah arti yang dimaksud. Nah, jadi dia perpindahan dari satu isim ke isim yang lain. Dia satu bentuk dirubah ke bentuk yang lain. Misalkan di sini sulas. Sulas, sulasu itu maksudnya adalah salah satun. Tiga, tiga. Itu maksudnya. Sulasun, sulasu itu dia adalah perpindahan bentuk dari salah satun wasalah satun, ya. Kemudian dirubah ke sulasu, ya. Tiga, tiga itu maksudnya. Itu udul, ya, atau adil. Naam. Itu untuk wasfiyah ya teman-teman. Jadi wasfiyah, ana ulangi, wasfiyah wazan fi'il contohnya abdol. Wasfiyah ziyadah alif wa nun kaslanu. Wasfiyah wa adil contohnya sulasu. Sama uruba'u wa khumas, ya. Sama seperti itu. Dia masih satu rangkaian. Nah, kemudian itu wasfiyah ya yang sifat. Kalau yang alamiah ini juga harus ada pasangannya teman-teman. Harus ada pasangannya. Artinya adalah harus memiliki dua illat. Kalau hanya alamiah saja, misalkan, Anda kasih contoh teman-teman. Muhammad. Muhammad ini mamnu minas sorof atau tidak? Bukan. Kenapa Ustaz? Dia alamiah. Iya, dia alamiah. Tapi dia tidak memiliki illat yang lain. Dia juga bukan wazan fi'il. Muhammadun. Muhammad itu bukan wazan fi'il. Ziyadah alif dan nun. Muhammadun. Ada nggak penambahan alif dan nunnya? Enggak. Udul. Apakah dia perpindahan dari satu isim ke isim yang lain? Kata Muhammad? Enggak. Tarkib masjid. Apakah Muhammadun itu tarkib masjid? Bukan juga. Ya. Bukan susunan kata campuran. Kemudian apakah Muhammadun itu alamiah wa ujma nama asing? Apakah Muhammad nama asing? Enggak juga. Kemudian apakah Muhammad itu ta'nis? Enggak juga. Nah, karena dia hanya memiliki satu illat alamiah saja, maka Muhammadun tidak terpenuhi syarat untuk mamnu minas sorof. Jadi harus terpenuhi dua illat teman-teman. Beda kayak yang satu illat tadi ya. Kalau kita dapati satu saja kata masuk memiliki satu illat, baik dia sigatu muntahal jumu' atau alif ta'nis langsung ya mamnu minas sorof. Tapi kalau dia memiliki dua illat belum tentu. Dia harus memiliki dua illat, wasfiyah dan wazan fi'il, wasfiyah dan ziyadah alif wa nun, wasfiyah dan adl. Kemudian kalau alamiah dia juga harus ada pasangannya, harus dua illat. Alamiah wa wazan fi'il, alamiah wa ziyadah alif wa nun, alamiah wa adl, alamiah wa tarkib masjid, alamiah wa ujma, alamiah wa ta'nis. Jadi harus ada pasangannya. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi. Oke lah. Contoh lain, teman-teman. Misalkan Aisyah. Nah, kita lihat Aisyah itu mamnu minas sorof atau enggak? Oh, mamnu minas sorof. Ilatnya apa? Nah, ilat kalau ditanya ilatnya apa, jawabannya ada dua. Imma dia memiliki satu ilat, imma dia memiliki dua ilat. Termasuk yang mana nih? Tuh, ya. Maka misalkan Aisyah, kita lihat dia termasuk ilatnya yang mana? Tuh, ntar. Ya, ntar kita lacak dulu. Aisyah itu nama enggak? Oh, nama Ustadz. Oke, kalau nama berarti alamiah. Bukan wasfiyah. Kalau wasfiyah sifat. Jadi Aisyah, nama. Nama yang mana? Alamiah wa wazan fi'il?
Bukan. Aisyah bukan wazan fi'il. Alamiyah wa ziyadah alif dan nun. Alamiyah nama dan penambahan alif dan nun. Bukan juga. Alamiyah wa udul. Apakah Aisyah itu penambahan penambahan alif dan nun? Nggak ada juga. Apakah dia alamiah wa udul? Perpindahan satu isim ke isim yang lain? Tidak. Apakah dia alamiah wa tarkib masjid? Bukan juga, bukan bukan susunan kata campuran. Apakah dia alamiah wa ujmah atau ajamiyah? Nama dan nama asing? Bukan juga. Iya. Kemudian apakah dia alamiah wa ta'nis? Nama dan nama perempuan? Jawabannya iya. Oke, berarti pas. Ya, memenuhi syarat untuk menjadi isim ghairu munsharif. Isim tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia memiliki dua ilat. Apa ilatnya? Alamiyah wa ta'nis. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ditanya misalkan kenapa dia isim mamnu minas sorof, maka jawabannya itu tadi. Apakah dia memiliki satu ilat atau dua ilat? Kalau dua ilat sebutkan wasfiyah wa eh, alamiyah wa, pasti nggak akan keluar dari itu. Misalkan masobihu, ada yang nanya, kenapa dia mamnu minas sorof? Karena memiliki satu ilat. Apa ilatnya? Sighah muntahal jumu'. Yang mana? Setelah alif taksirnya ada tiga huruf. Yang di tengahnya ada sukun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Faedah kita belajar illat mamnu minas sorof atau illat isim ghairu munsharif pada malam hari ini, kita bisa mendeteksi jenis illatnya ya. Illat itu maksudnya adalah penyebab dia keluar dari asalnya. Kita bisa mendeteksinya malam hari ini insyaallah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Misalkan alamiah wa wazan fi'il. Alamiah itu nama. Kalau wasfiyah sifat. Sifat pasangannya mana? Wazan fi'il atau ziyadah alif wan nun atau udul. Alamiah nama pasangannya apa? Wazan fi'il kah? Ziyadah alif dan nun, udul kah? Tarkib masjid, ajamiyah atau taknis. Jadi harus ada apa? Pasangannya. Alamiah wa wazan fi'il, dia nama, tapi mengandung wazan fi'il juga. Seperti Yazid. Yazid. Nah, kalau misalkan Ahmad teman-teman, kalau Ahmad masuk yang mana teman-teman? Wasfiyah wazan fi'il atau alamiyah wazan fi'il? Ada yang bisa jawab teman-teman? Wasfiyah. Ada yang bilang wasfiyah, berarti mengandung sifat. Mana Alamiah suaranya? wasan fi'il Ustadz. Apa? Alamiah wasan fi'il. Ada yang bilang alamiah wa wazan fi'il. Masya Allah nih, dua mazhab nih. Mazhab ketiga, apa lagi? Nah, jawabannya adalah alamiah wa wazan fi'il. Dia nama. Nama Ahmad itu. Nama. Ya, bukan sifat. Ya, jadi Ahmad itu digunakan untuk nama. Jadi alamiah wa wazan fi'il. Nama dan dia mengandung fi'il. Iya. Kemudian alamiah wa ziyadah alif dan nun. Nama dan penambahan alif dan nun. Contohnya apa? Usman. Usman. Lihat di situ. Usman. Kita harus tahu dulu Usman ini digunakan untuk alamiah, nama atau wasfiyah, sifat. Oh, Usman ini pasti nama Ustaz. Berarti alamiah. Nah, tinggal dicari pasangannya. Alamiah wa, oh di situ ada alif dan nun. Berarti alamiah wa ziyadah alif dan nun. Ya. Kalau ditanya misalkan, kenapa Usman ini isim ghairu munsharif? Jawabannya adalah karena dia memiliki dua ilat. Apa ilatnya? Alamiyah
nama wa ziyadah alif dan nun, penambahan alif dan nun. Kelihatan kan alif dan nunnya teman-teman? Usman. Iya. Nah, pertanyaan. Ada bahasa Arab namanya adshan. Adshan artinya adalah haus. Itu masuknya di mana teman-teman? Ya. Wasfiyah wa ziyadah alif dan nun atau alamiyah wa ziyadah alif dan nun? Hah? Adshan, haus. Masuknya wasfiyah ziyadah alif dan nun atau alamiyah ziyadah alif dan nun? Wasfiyah Wasfiyah sih. tiada alif dan nun. Wasfiyah siada wa alif benar. Naam, ya. Was- Wasfiyah wa ziyadah alif dan nun. Sifat, ya. Hmm. Sifat dan penambahan alif dan nun. Jadi bisa dideteksi teman-teman ya. Dia digunakan untuk sifat atau untuk nama. Kalau sifat pasangannya nanti wazan fi'il, ziyadah alif dan nun, udul. Kalau alamiah nama pasangannya wazan fi'il ka, ziyadah alif dan nun, udul, tarkib masji, ajamiyah atau ta'nis ya. Udul. Nah, udul alamiah wa adl ada juga dia. Artinya adalah dia dikhususkan untuk nama. Tapi bisa diadel. Diadel itu maksudnya adalah bisa dari satu isim dipindahkan ke bentuk yang lain tanpa merubah makna. Misalkan Umar. Umaru. Umaru ini asalnya adalah amirun. Maknanya sama. Orang yang memakmurkan. Kemudian bentuk amirun kita rubah ke bentuk yang lain. Jadi Umaru. Maknanya sama. Orang yang memakmurkan. Nah, ketika dia diadel atau berubah menjadi bentuk adel, maka nggak boleh bertanwin. Ya, nggak boleh bertanwin. Kalau ada yang nanya Umaru, apa ilatnya? Maka jawabannya adalah alamiyah, nama. Ya, pokoknya bagian pertama itu kalau nggak wasfiyah, alamiyah. Nggak mungkin jenis ketiga. Terus kita dapati Umaru, oh nama, berarti alamiyah. Alamiah dan apa? Alamiyah wa adl. Ya, seperti itu. Kemudian alamiyah wa tarkib masji. Alamiyah wa tarkib masji. Tarkib masji itu maksudnya adalah susunan kata campuran, teman-teman. Ya. Labak. Ya. Ini terdiri dari dua kata sebenarnya, teman-teman ya. Ba'la dan bak. Ba'la dan bak. Ini sebuah daerah yang ada di Arab ya. Ba'labak. Ada lagi Hadramaut misalkan teman-teman ya. Hadramaut ini sebuah daerah yang ada di Yaman. Asalnya adalah hadoro maut. Ya, dua kata kemudian disatukan menjadi Hadramaut. Karena dia susunan kata campuran ya, maka tidak boleh bertanwin. Dia mamnu minas sorof. Kenapa? Karena dia sudah tarkib masji, susunan kata campuran yang asalnya dua kata disatukan. Yang asalnya hadoro maut jadi hadro maut. Ya. Misalkan hadihi hadro mautu. Ra'aitu hadro mauta. Marartu bi hadro mauta. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini gampang ya teman-teman. Tarkib alamiah wa tarkib masji. Kenapa? Karena di wasfiyah nggak ada seperti ini. Di wasfiyah nggak ada seperti ini. Dia hanya ada di alamiah wa tarkib masji. Hanya ada di nama. Ya. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum ada alamiyah wa ujmah. Ya. Bahasa lain itu ujmah atau ajamiyah.
dia nama alamiah, tapi ujmah asing. Asing. Contohnya adalah Ibrahimu. Selainnya apa? Ismailu. Ini nama. Tapi nama yang seperti apa? Wazan fi'ilkah, ziyadah alif dan nun kah, adilkah, terkib majikah, atau ajamiyah? Maka jawabannya adalah alamiyah wa ujmah. Dia nama alamiah, tapi ujmah asing. Ya, Ibrahim itu bukan bahasa Arab, ya, tapi dari bahasa asing. Ismail bukan dari bahasa Arab, tapi bahasa asing. Nah, jadi misalkan hadza Ibrahimu, ra'aitu Ibrahima, maratu bi Ibrahima. Jadi seperti itu cara mainnya, teman-teman ya. Kemudian taknis, ya. Taknis alamiah wa taknis. Bentar. Nah, alamiah wa ta'nis, teman-teman. Alamiah wa ta'nis itu maksudnya adalah nama. Alamiah nama. Tapi wa ta'nis khusus untuk perempuan. Kalau kita gabungin nama untuk perempuan. Nah, itu terbagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Ada yang labzon, ada yang dia mu'annas secara lafaz. Jadi dia secara lafaz maknanya itu sudah mu'annas. Ya, atau kita katakan dia itu secara lafaz mu'annas. Contohnya apa? Muawiyah. Muawiyah. Kalau kita penuntut ilmu bahasa Arab yang pemula akan mengatakan Muawiyah ini perempuan. Loh, kok kan ada tak marbutohnya, Ustadz? Nah, kan sama seperti Aisyah. Maka jawabannya bukan seperti itu. Ya, Muawiyah itu secara lafaz, oke, dia mu'annas. Karena apa? Karena ada tak marbutoh. Tapi secara makna, apakah dia mu'annas? La. Muawiyah bin Abi Sufyan ini nama yang dipakai pada zaman para sahabat ridwanullahi alaihim itu untuk laki-laki. Maka kalau ada yang bertanya Muawiyah itu muzakkar atau mu'annas, maka jawabannya adalah secara lafaz mu'annas, tapi secara makna muzakkar. Jadi jawabannya adalah Muawiyah mu'annas labzon, muzakkar ma'nan. Jadi seperti itu. Muawiyah secara lafaz mu'annas, tapi secara makna dia muzakkar. Iya. Kemudian teman-teman, Maryamu atau ada yang mu'annas secara makna. Ya. Taknis maknan itu maksudnya adalah mu'annas secara makna. Maryam, kalau kita lihat Maryam ini secara lafaz muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Nggak ada tak marbutoh. Tapi secara makna Maryam ini untuk muzakkar atau mu'annas, maka jawabannya adalah kalau secara makna dipakai untuk perempuan. Ya. Jadi nggak ada ya kita dapati nama Maryam tapi dipakai untuk laki-laki. Ya, nggak ada ya. Di Indonesia ada nggak teman-teman? Laki-laki tapi namanya Maryam. Ya, mungkin pengen Arab ya, pengen kelihatan orang Arab. Pokoknya anak laki-lakinya dinamai dengan Maryam. Nggak ada lah insya Allah ya. Nggak se nggak sepemula itulah insya Allah orang tuanya. Jadi nggak ada. Jadi Maryam sekali lagi teman-teman, ya secara lafaz dia muzakkar, tapi secara makna dia muannas. Makanya di sini taknis maknan. Dia muannas secara makna saja. Secara makna saja, yaitu kata
Maryam. Nah, kemudian ada mu'annas labzon wa ma'nan. Artinya adalah secara lafaz dia mu'annas dan secara makna dia mu'annas juga. Dia menggabungkan antara lafaz dan makna sebagai mu'annas. Contohnya apa? Contohnya adalah Fatimah. Contohnya adalah Fatimah. Sekarang kita lihat Fatimah ini. Ada nggak tak marbutohnya? Oh, ada Ustaz. Berarti mu'annas. Ya, secara lafaz dia mu'annas. Lafaznya mu'annas. Sekarang kita lihat. Secara makna, apakah Fatimah ini mu'annas? Iya makna. Ya dia mu'annas. Berarti Fatimah ini kita simpulkan. Ya, secara lafaz dia mu'annas. Ada tak marbutoh. Tapi secara makna Fatimah juga mu'annas. Kenapa? Karena Fatimah itu dipakai untuk perempuan. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ana ulangi. Jadi mu'annas ada mu'annas labzon seperti Muawiyah ya. Dia mu'annasnya hanya secara lafaz saja. Adapun secara makna dia laki-laki, muzakkar. Kemudian ada mu'annas secara maknan. Dia mu'annasnya secara makna saja. Seperti kata Maryam. Karena memang secara lafaz dia muzakkar. Nggak ada tak marbutoh. Nah, kemudian ada yang mu'annas labzon wa maknan. Dia itu mu'annas statusnya. Baik secara lafaz maupun secara maknan. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Ya, berkaitan dengan muannas kita ya. Bentar. Nah, jadi ana ringkas dulu ya teman-teman ya. Pembahasan kita malam hari ini adalah berkaitan dengan illat. Illat itu artinya adalah dia menyelisihi asalnya. Illat isim ghair munsharif ya. Apa saja illat isim ghair munsharif itu? Kenapa dia tidak boleh bertanwin? Nah, ya jawabannya adalah imma dia memiliki satu illat, imma dia memiliki dua illat. Ya, kalau dia memiliki satu illat saja, ada dua jenis. Ya, Anda ulangi, kalau dia memiliki satu illat saja, dia ada dua jenis. Pertama, sigo mutahal jumu bentuk terakhir jamak. Artinya adalah nggak ada lagi jamak setelah ini. Ya, karena memang jamak taksir itu biasanya masih banyak jenis jamak yang lain. Ya, tapi kalau sudah disebutkan jamak taksir yang ini nggak ada lagi setelahnya. Misalkan masjidun, ya masajidu. Udah masajidu itu adalah jamak bentuk jamak taksir terakhir. Nggak ada lagi setelah itu. Ya. Nah, itu di jamak taksir ya teman-teman. Jadi jamak taksir itu sebenarnya bentuknya bukan hanya satu tapi banyak. Tapi kalau kita sudah masuk ke pembahasan sigoh mutahal jumu bentuk terakhir jamak, maka nggak ada lagi jamak setelah itu. Ya. Nah, sigoh mutahal jumu itu setelah alif ya, ada yang dua huruf setelah alif, ada yang tiga huruf setelah alif. Kalau dua huruf setelah alif seperti masajidu, kalau tiga huruf setelah alif seperti masobihu. Nah, kemudian yang memiliki satu ilat juga apa? Alif taknis, ya, alif taknis. Alif taknis yang seperti apa? Maksurah dan mamdudah. Kalau maksurah dia memiliki wazan tertentu, ada tiga, ada fa'la, fu'la, fi'la. Nah, itu alif maksurah semua teman-teman. Kita lihat alifnya menjulur ke bawah. Alifnya menjulur ke bawah. Kemudian ada alif ta'nis mamdudah. Dia diakhiri dengan hamzah, sebelumnya ada alif. Ya, ada wadannya juga seperti fa'la, fu, eh, fa'ala, fu'ala. Ya, seperti itu. Nah, itu yang satu yang memiliki satu ilat. Ini gampang teman-teman ya. Imma dia sigah mutahal jumu, imma dia alif ta'nis. Tapi kalau dia memiliki dua ilat itu pasti ya eh
garis besarnya itu ada di wasfiyah dan alamiyah. Kalau dia wasfiyah kemana? Wasfiyah wazan fi'il, wasfiyah ziyadah alif dan nun, wasfiyah wa udul. Kalau wasfiyah wazan fi'il contohnya adalah afdalu. Kalau wasfiyah ziyadah alif dan nun contohnya adalah kaslanu. Kalau wasfiyah wa udul contohnya ada sulasu. Sulasu adalah salah satun wa salah satun. Tiga, tiga. Kemudian alamiah teman-teman. Nama. Kalau nama ini imma dia alamiah wa wazan fi'il, yazidu, alamiah wa ziyadah alif dan nun, Utsmanu, kemudian alamiah wa udul, contohnya Umaru, kemudian alamiah wa tarkib masjid, ba'la bakku, kemudian alamiah wa ajamiyah. Ajamiyah itu ujumah ya, nama asing. Alamiah wa ta'nis. Alamiah nama wa ta'nis untuk perempuan, nama perempuan. Ya, boleh. Boleh misalkan muannas lafzon dan muannas secara lafaz saja. Boleh seperti Muawiyah. Dia tetap Muawiyah. Hadza Muawiyatu, ra'aitu Muawiyata, maratu bi Muawiyata. Tetap seperti itu. Kenapa? Karena dia muannas. Meskipun muannasnya muannas lafzon. Kemudian muannas maknan. Dia secara makna muannas. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah Maryam. Hadhihi Maryamu. Ra'aitu Maryama, maratu bi Maryama. Nah, kemudian ada dia muannas secara lafaz dan maknan seperti Fatimah. Nah, bentar teman-teman. Nah, eh, selesai sudah teman-teman materi kita malam hari ini berkaitan dengan ilat guru isim guru munsharif ya. Eh, apa namanya? Ilat isim yang tidak boleh menerima tanwin. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ah, sebelum pertanyaan, Ana mau nanya dulu nih. Nah, taib. Ustadz Muhammad Faizullah. Ah, ketika kita dapati ada sebuah kata yang tidak boleh bertanwin. Nah, itu ada berapa ilat sehingga isim tersebut tidak boleh bertanwin? Ada dua, Ustadz. Ada dua. Dua ilat maksudnya atau dua jenis ilatnya? Dua kategori. Dua kategori. Apa saja kategori itu, Ustadz? Ilat satu, eh, ilat satu dan ilat dua. Toib, ahsanta ya. Jadi ketika sebuah kata Arab tidak bisa bertanwin, tidak boleh bertanwin, artinya adalah ada sebabnya. Nah, penyebabnya ini adalah ada dua kategori. Ada yang memiliki satu ilat dan ada yang memiliki dua ilat. Nah, coba yang perempuan dulu ya. Wati Suryaningsih. Coba sebutkan ilat isim yang tidak boleh bertanwin itu. Isim yang tidak boleh bertanwin yang memiliki satu ilat. Mana Wati Suryaningsih? Gini.
Hmm? Apa? Mana sih barangnya? Ustadz Kusnadi, coba sebutkan ilat. Kusnadi, apakah hadir? Sekarang Wahyudi, Ah, silahkan sebutkan yang memiliki satu ilat. Oke, Nur Hasmi Yunus, coba sebutkan yang memiliki satu ilat. Apa aja itu? Sigat muntahal jumu, alif Mm-mm. tak tanis maskura, dan alif tak tanis mamdudah. Nah, toib. Ahsanti. Kalau sigo mutahal jumu itu seluruhnya adalah jamak taksir. Ya, baik yang setelah alif ada Iya, dua Ustaz. huruf maupun setelah alif ada tiga huruf. Nah, Iya, Ustaz. ahsanti. Nah, alif dapit. Nah, yang memiliki satu ilat jenis Iya, kedua Sat. apa? Pertama tadi kan sudah Apa, disebutkan Sat? tuh, sigo mutahal jumu. Apa, Sat? Apa, Sat? Sebutkan yang memiliki satu ilat jenis kedua. Ustaz, ini nonton Ustaz. Ah, Satu. Apa, Sat? Putus-putus, Sat. Putus-putus. yang memiliki Ustaz, ini satu baterai ilat. kosong Ustaz. Satu ilat. Kenapa, Sat? Ya, yang memiliki satu ilat. Ilat isim gur munsharif yang Hmm, memiliki satu ilat. Sigo mutahal jumu Sigat sudah muntah. disebutkan. Oh, alif taknif. Alif taknis. Alif taknisnya terbagi menjadi berapa? Dua. Maksur dan mamdudah. Naam. Coba sebutkan contoh yang maksurah. Dakwah. Naam. Kemudian, Oh, kemudian uzma. Dzikra. ah, Hamra. Fuqara. naam. Itu yang mamdudah ya. Jadi alif taknis ada yang Ya. maksurah. Dan ada yang mamdudah. Artinya adalah alif yang menjulur ke bawah. Dia memiliki tiga wazan. Pertama adalah Ya. fa'la, fu'la, Ya. fi'la. Kalau dia alif taknis mamdudah ada dua wazan. Pertama adalah fa'la, yang kedua adalah Wa'la. fu'ala. Nah, seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang yang dua ilat nih. Kita tanya siapa ya? Coba kita tanya ini. Ustadz Ondrinaldi. Coba sebutkan Ustadz dua ilat, Ustadz. Isim ghair munsharif yang memiliki dua ilat. Bisa dibuka dulu mikrofonnya, Ustadz. Wasfiyah dan alamiah, Sat. Wasfiyah dan alamiyah. Ya. Sebutkan pasangannya, Ustadz. Wasfiyah apa saja pasangannya? Eh, Wasfiyah itu ada wazan fiil. Apa Mm-mm. wasfiyah itu wazan fiil dengan Mm-mm. wazan af'alu atau afdalu ya. Iya. Eh, Ziyada alif wa nun Mm-mm. seperti kaslan, eh, apa lagi ini? Kaslan dan udul itu Nah, sulasu. Kata dasarnya adalah dari salasa atau salasun.
Masya Allah, mumtaz. Yang Kemudian yang alamiah, alamiah itu ada wazan fiil yazidun atau fa'ilun, fa'ilu. Yang kedua itu ziyadah alif wan nun seperti Usman atau Sulaiman. Mudul mm, yaitu Umar. Kata dasarnya tadi dari Amir ya Ustaz ya. iya sahih, Yang diganti ya Ustaz. Terus tarkib me- majzi ya, yang mm, menggabungkan antara dua kata ya Ustaz. Dua sahih, kata. Ya, terus yang selanjutnya itu ajami ya, yaitu ajam yang selain dari non Arab seperti iya, Ibrahim, ya, Sulaiman ya juga ya. ya, Nah, Ismail, itu Ustaz. Ibrahim, Ya. Yang terakhir itu Ta'anis ya. Ta'anis itu ada tiga ya Ustaz. ya sahih, Ada tiga ya Ustaz. mm, nah, Ta'anis itu ada tiga yaitu lafzat, lafzan wa ma'na, ya seperti Fatimah, terus ma'nan secara makna saja itu Maryam, dan secara lafaz Muawiyah. Secara lafaz mungkin dia bisa dia hakikatnya dia adalah muzakkar, tapi secara lafaz dia adalah muannas. nah, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Eh, Taib, apakah ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan illat, illatu isim ghairi munsharif? Ya, Mungkin ada pertanyaan Ustaz untuk yang wazan mafa'il Ustaz. Ketika dia termasuk dari ismul lazilah yang sarif ya Ustaz. Bagaimana ketika dia dalam keadaan mudhof ya Ustaz, atau mungkin ziyadah alif wal lam ketika dimasuki dari alif dan lam Ustaz. Apakah nah, kedudukannya masih sama Ustaz? nah, ketika dia diidofah, maka dia kembali ke ke hukum asal dia, yaitu bertanwin, ya, atau menerima apa namanya, dia dijir dengan kasroh, ya, itu maksudnya, afwan, dijir dengan kasroh ketika dia dalam keadaan idofah, ya, atau dia menyesuaikan, kalau bahasa kita itu dia menyesuaikan dengan amil yang berada di depan, ya, misalkan masobihu al masjid, misalkan seperti itu, itu masobiha al masjid. Kenapa dia sudah jadi seperti itu? Karena idofah, karena dia sudah diidofah atau sudah disandarkan dengan kata yang lain, maka dia kembali ke hukum asalnya, ya. Atau dia kemasukan ya, kemasukan al, maka dia dijer dengan kasroh, ya, misalkan bahas tuh anil masabihi, ya, seperti itu. Aku telah mencari lampu-lampu. Nah, jadi dia dijer dengan kasroh. Seperti itu, Ustaz. Hmm. Jadi dia istisnaiyah, ya, Oh pengecualian. yes. Pembatalnya Nah, seperti itu. Ketika dia diidofahkan dan dijer dengan huruf jer. Nah, Ustaz. syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum, Ustaz. Nah, ada lagi teman-teman. Ini pertanyaan bagus ya dari Ustaz Fadrinaldi, ya. Faidah buat yang lain. Ya, Ana tidak menyampaikan memang, ya, kecuali di akhir. Alhamdulillah ada yang menanyakan, ya. Jadi ilmu baru buat antum, ya. Jadi seperti inilah kaidahnya, tapi ketika dia diidofahkan maka hilang kaidahnya. Dia kembali ke hukum asalnya, yaitu apa namanya? Dia sesuai dengan amil sebelumnya. Dia memang tidak bisa menerima tanwin memang, ya, tapi dia bisa, apa namanya? Di di apa namanya? Di jer dengan kasroh, di
dinasab dengan fathah dan di rofa dengan doma. Kalau di rofa dengan doma, dinasab dengan fathah itu biasa saja ya. Sama saja dengan hukum isim guru munsharif. Tapi ketika dia dijer, nah ini pembedanya. Dia dijer dengan kasroh. Ya, kenapa dijer dengan kasroh? Karena dia sudah diidofahkan, didofahkan. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaan berkaitan dengan hal ini? Ini, Ini Afwan Ustaz, naam. eh, yang taknis maknan Ustaz tadi kan contohnya Maryam. Eh, kalau dia Hindu Ustaz itu dihukumi tidak boleh bertanwin juga Ustaz. Nah, nah, barakallahu fiik. Ada dua pendapat tentang kata Hindun. Ya, ini memang dua lahjahnya sama-sama fasih ya, sama-sama baku dan dipakai. Jadi kita boleh mengatakan Hindun, boleh juga kita katakan Hindu, ya. Dua-duanya boleh, ya. Seperti itu. Kalau kita katakan Hindu, berarti dia mamnu minas shorof. Ya, timbul pertanyaan, apa ilatnya? Ilatnya adalah nama kan, alamiah. Pasangannya apa? Wa wa ta'nis. Ta'nis yang seperti apa? Wa ta'nis ma'nan. Ya. Kalau Hindun, nah berarti dia munsorib, bertanwin, ya. Kenapa? Karena dia hanya memiliki satu ilat saja, alamiah nama. Adapun yang lain tidak termasuk. Jadi seperti itu ya. Ya, Ustazah, siapa tadi yang nanya? Jadi dua sudut pandang yang berbeda. Pendapat yang mengatakan Hindu isim ghairu munsharif, ya berarti dia dia sama seperti yang kita pelajari tadi. Berarti alamiah wa ta'nis maknan. Tapi kalau kita katakan Hindun, berarti dia bukan eh, dia munsorib ya, dia munsorib, dia menerima tanwin. Dia hanya memiliki satu ilat aja. Apa itu? Hanya alamiah. Pasangannya nggak ada, ya. Jadi seperti itu. Boleh kita katakan Hindun, boleh kita katakan Hindu. Ini pengkhususan ya. Tidak setiap kata seperti itu. Ustaz, syukran. Afwan. Kalau Ahmadu tetap seperti itu ya, nggak bisa kita katakan Ahmadun sama seperti Hindu dan Hindun, nggak bisa ya. Ya. Ada lagi teman-teman? Baik, sepertinya tidak ada ya. Sudah pada menguap semua. Pada ngantuk ya, Ustaz. Ya, belajar nahu malam-malam seperti itulah godaannya. Ya, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat teman-teman ya. Sederhana Amin. memang ya. Cuman mudah-mudahanlah kesederhanaan ini ya dengan ringkasnya bisa membuat kita lebih paham lah apa yang selama ini mungkin kita belum paham penyebab-penyebab dia kenapa tidak boleh bertanwin ya. Alhamdulillah sudah kita pelajari pada malam hari ini ya. eh Insya Allah dengan dirancang seperti ini akan memudahkan kita ya untuk merojah kembali nanti. Nah, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat ya. Semoga Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita untuk belajar ya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan asatizah. Barakallahu fikum. Hayakumullah jami'an.